lillah. Terima kasih banyak. Ternyata uang 20 juta sama suaminya, mohon maaf, sama suaminya dibuat foya-foya, dibuat senang-senang. Suaminya cuma kelekaran ngerokok, suaminya cuma kelekaran nongkrong, suaminya cuma enak-enakan, istrinya di Taiwan mati-matian. Pertanyaan saya, Anda sebagai istri sakit hati atau ridho? Oh maaf ya, hati-hati. Baru tadi ngomong minta cintanya Allah, sekarang lihat tuh, berubah 180 derajat, hitungannya detik, saudara-saudara. Kalau mbak-mbak ya minta cintanya Allah, ketika udah ngirim untuk suami, ngirim untuk orang tua, ngirim untuk anak, ngirim untuk saudara, selesai karena ngirimnya untuk Allah. Ya Allah, ini sedekah seorang istri untuk suami, seorang anak untuk orang tua, seorang ibu untuk anak. Tolong terima ya Allah, niatnya ke sana, niatnya ke Allah. Kalau niatnya ke Allah, Allah akan terima dengan tangan Allah yang kanan, kemudian Allah akan kembangkan itu, Allah akan jadikan barokah, sehingga suaminya terima sama Allah, tangan suaminya akan digerakkan yang baik, anaknya terima sama Allah akan digerakkan yang baik, orang tuanya terima sama Allah akan digerakkan yang baik. Tapi kalau kamu begitu seperti yang tadi itu, saya rasa tadi cuma oknum-oknum yang gak kelihatan, yang dunia goib tadi yang bersuara ya, bukan yang nyata-nyata ini, bukan ya. Nah kalau yang dunia goib tadi ternyata seperti itu, maka wajar jika hasilnya Allah kemudian marah. Allah marah, kamu tak kasih rezeki, aku yang kasih, tapi engkau tak pernah ingat aku, yang kau ingat suamimu, yang kau ingat anakmu. Terus kamu minta balasan dari suamimu, minta balasan dari anakmu, kamu minta dicintai anakmu, kamu minta dicintai suamimu, kamu minta dihargai sahabatmu, kamu gak minta dihargai aku, kamu gak minta dicintai aku, kamu gak minta disayang aku. Maka rasakanlah ujianku, enak atau gak enak? Gak enak. Makanya minta dicintai Allah. Kalau udah minta dicintai Allah itu enak adanya. Contoh, bapak-bapak, mas-mas, boleh kita contoh? Boleh ya? Mungkin antum pelaku, mungkin korban. Mungkin pelaku, mungkin korban. Ya oknum pelaku atau oknum korban. Mohon maaf ya. Pernah enggak sebagai suami pulang dari kerja, kalau misalnya tinggal serumah sama istri ya, pulang dari kerja, kemudian istri ngasih kopi, kemudian antum minum, bilang, "Dek, sur, sabar ya, sabar. Saya lagi nanya yang di sana, pernah enggak bilang gitu?" Yang jujur loh ya, karena kalau nggak jujur yang di sini suaranya lebih kenceng loh. Pernah nggak ngomong begitu? Saya tambahin, "Dek, suwun," terus pegang kepalanya, "I love you." Pernah nggak? Sabar, belum saatnya bersuara ibu-ibu. The power of mak-mak ini tahan dulu. Coba saya nanya kepada korbannya sekalian, apakah pasangan hidup Anda pernah melakukannya dengan suara lantang? Sering atau jarang? Kok jadi ketakutan, kenapa ini? Masya Allah. Nah, sebagai seorang suami, istri yang baik ini menyiapkan makan, menyiapkan minum, menyiapkan segala-galanya. Seringkali istri kan nggak dihargai, enggak. Tapi kalau suami pergi ke warung, pergi ke restoran, baru disuguhin kopi, bayar kopinya,
Kemudian pelayan mengatakan, monggo diunjuk, silakan diminum ya. Have a nice day, mudah-mudahan harimu menyenangkan. Jawabannya, terima kasih. Diambilkan sendok, terima kasih. Diambilkan tisu, terima kasih. Diambilkan piring, terima kasih. Duduk di warung itu baru setengah jam, terima kasihnya udah 50 kali. Tinggal di rumah 24 jam, sekali gak pernah terucapkan. Betul begitu? Ini yang dihujat saya loh. Betul. Tuh, saya kan suami. Ya, saya kan suami. Kalau Anda jadi istri diperlakukan semacam itu, kemudian Anda marah, istri marah, suami nggak pernah terima kasih, maka berarti selama jadi istri yang dicari bukan cintanya Allah, tapi cintanya suami. Kalau yang dicari cintanya Allah, dia mau terima kasih, boleh. Nggak terima kasih juga, boleh. Dia mau ingat, boleh. Dia nggak ingat, boleh. Yang penting aku selalu ingat terima kasih sama suami, karena Allah yang suruh aku. Yang penting aku selalu ingat cara berbuat baik pada suami, karena Allah yang suruh aku. Yang penting aku ingat bagaimana caranya jadi ibu, karena Allah yang suruh aku. Yang menguasai kehidupan bukan suamiku, bukan orang lain, tapi Allahku. Kalau udah begitu cara hidup, hati akan tenang, hati akan nyaman, hati akan damai, gak ada nestapa, gak ada keluh kesah. Jadi problem kebanyakan orang zaman sekarang karena hatinya gak ke Allah, tapi hatinya kepada selain Allah. Jelas sampai di sini? Oke, sekarang kita kembali. Putus asa karena asanya bukan kepada Allah. Saya ambil contoh orang-orang yang asanya ke Allah, boleh ya? Semua tahu, semua ngerti, dan semua sudah pernah membaca kisah ini, tapi mungkin nggak menyadari. Bismillahirrahmanirrahim. Ya boleh duduk sebentar, ngerasakan ini loh panggungnya. Iya, merasakan panggungnya. Biar bagian syutingnya juga nggak stuck. Tiba-tiba harus merubah kamera, betul kan ya? Sehingga nggak ngelamun, ya tidak nggak ngelamun. Yang di belakang juga biar untuk dangak titik, sehingga waktu ngantuk hilang, betul ya? Itu teknik untuk istirahat tapi banyak alasan. Lanjut. Masih ingat kisahnya 3 manusia yang terjebak di dalam gua tertutup batu ketika istirahat? Masih ingat? Itu kisah terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW, tapi yang menceritakan Nabi Muhammad SAW. Berarti kisah ini pasti betul. Ya, kisah ini pasti betul. Ada gua, ada 3 orang masuk ke sana, istirahat, berteduh. Lagi istirahat teduh, tiba-tiba ada longsor, batu jatuh, nutup pintu gua. Hasilnya 3 orang yang badannya besar ini berusaha. Yo, berubah kamera lagi loh. Maaf ya, maaf. Ngerjain tim kamera. 3 orang ini ya, 3 orang ini kemudian dengan kekuatan dorong batu. Logikanya kalau batu nutup ya didorong, benar, dengan kekuatan, logikanya begitu. Maka wajar ketika ada masalah kemudian menggunakan, bukan mengandalkan. Ingat-ingat ya, menggunakan akal, bukan mengandalkan akal. Menggunakan ilmu, bukan mengandalkan ilmu. Menggunakan cara, bukan mengandalkan cara. Maka dikasih akal sama Allah Ta'ala, dikasih ilmu. Kalau ada batu ya kamu berdiri, kamu singkirkan, didorong. 3-tiganya dorong. Batunya tidak bergerak. Kalau mengandalkan akal, bukan menggunakan akal. Kalau mengandalkan akal, maka akan putus asa. Udah, saudaraku bertiga, mari kita duduk berpikir, siap-siap dijemput Israil alaihissalam. Kita duduk zikir biar matinya husnul khotimah. Kita duduk zikir biar wafat kita, meninggal kita itu indah. Bahkan mungkin mari kita bergandengan tangan kalau suatu saat ditemukan jasad kita indah luar biasa.
Ini namanya orang mengandalkan akal dan kekuatan. Tapi orang yang mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala gak putus asa, gak putus asa. Menurut akal gak ada solusi. Menurut akal kenyataan di hadapan mata ini membuat putus asa. Tapi karena dia mengandalkan Allah, bukan mengandalkan akal dan usaha yang dibimbing oleh akal normal, maka ia pun berkata, ya Allah, hamba pernah suatu hari punya nafsu yang sangat tinggi kepada seorang wanita yang cantik jelita, dan dia masih saudara hamba. Dia saya rayu gak pernah mau, sampai akhirnya dia punya hutang dan dia butuh uang. Ia pun karena terpaksa akhirnya minta dibayar, dan dia mau melakukan yang engkau haramkan. Saat dia sudah saya bayar, saya kumpulkan uang, dan uang itu uang saya yang terakhir yang saya miliki. Setelah saya kumpulkan dan akhirnya dia saya majak berdua, dan dia ingat sama Allah dan mengatakan, takutlah kamu kepada Allah, jangan buka ini kecuali dengan yang halal. Maka saya ingat sama engkau ya Allah, saya tinggalkan perempuan itu dan uangnya saya serahkan sama dia. Saya pergi dan saya takut sama kamu ya Allah, kalau itu karena kamu ya Allah, tolong hamba ya Allah. Kalimat tolong hamba bisa menggeser batu beberapa sentimeter. Oke. Saya mau nanya, pakai traktor, pakai tali, didorong sama semua jamaah, siapa yang dorong? Allah yang dorong. Caranya ya Allah yang tahu. Jangan banyak nanya sama Allah, ya Allah ini yang dorong siapa? Caranya bagaimana? Kok geser? Malaikat atau jin atau gimana? Atau batunya jalan sendiri? Gak usah dipikir, gak usah diurus. Itu ranah Tuhan, bukan ranah manusia. Itu wilayahnya Allah, bukan wilayah kita. Wilayah kita doa silahul mu'min. Doa adalah senjatanya mu'min. Doa minta sama Allah. Belum bisa, belum cukup, karena amal yang dia andalkan itu, amal yang diandalkan kan ke Allah, namanya amal ke Allah. Kalau mengandalkan amal berarti mengandalkan Allah, mengandalkan sedekah berarti mengandalkan Allah, mengandalkan maulid simtudurar berarti mengandalkan Allah, mengandalkan sholawat tibil qulub berarti mengandalkan Allah, mengandalkan sholawat nariyah berarti mengandalkan Allah, mengandalkan sholawat munjiah berarti mengandalkan Allah, mengandalkan sedekah berarti mengandalkan Allah, mengandalkan silaturahim berarti mengandalkan Allah, mengandalkan birrul walidain berarti mengandalkan Allah. Karena itu semua amalan yang diperintah oleh Allah. Yang kedua ngomong, saya punya ibu, ya saya punya ibu, saya bukti sama ibu saya, singkat cerita begitu ya, tolong bergeser. Yang satu, saya punya karyawan pernah nitipkan gajinya ke saya, dia pergi, gajinya saya kerjakan jadikan modal, akhirnya berkembang jadi kambing satu lembah. Suatu hari dia datang minta upahnya, saya katakan itu semua kambing milik kamu. Akhirnya semua diambil, saya nggak dikasih sisa, saya nggak dikasih bayaran. Ya Allah, saya ikhlas. Karena 3 orang ini berdoa berjamaah, hasilnya batu bergeser, ketiganya bisa keluar selamat. Pertanyaan saya, selesainya masalah pakai yang diandalkan atau pakai Allah yang diandalkan? Allah yang dia andalkan. Berarti kalau mengandalkan Allah itu enak atau gak enak? Karena mengandalkan Allah 24 jam dimanapun dan kapanpun bisa. Dan masing-masing kita punya sesuatu yang bisa kita andalkan. Kalau kita pernah misalnya bantu orang tua kita pernah bantu teman kita, boleh ngomong sama Allah, jangan ngomong sama teman. Ingat loh, dulu kamu saya yang bantu, jangan ngomong sama keponakan kita, paman kita, bibi kita, kamu gak ingat ya dulu yang bantu saya, dulu yang nolong saya, kamu gak ingat. Jangan ngomong semacam itu. Ikhwani rahimakumullah. Kurang 18 menit lagi ya, 18 menit lagi. Nah, perlu saya jelaskan bahwasannya waktu bukan milik saya, waktu bukan milikmu, waktu diatur panitia. Panitia mengatur waktu itu nggak mudah karena harus membagi dengan banyak hal, semuanya untuk manfaat kita bersama. Paham? Ya, biar nanti semuanya barokah, dapat manfaat yang
besar. 18 menit insya Allah saya maksimalkan. Itu kisah pertama udah jelas? Udah jelas? Pertanyaan saya, selama ini kamu kalau kena masalah mikirnya model begitu atau model yang begitu? Kalau kena masalah mikirnya model 3 orang tadi atau model yang begitu-begitu? Nanti ada kalimat mumet cari hutang, ada kalimat mumet cari teman curhat, ada kalimat mumet ngadepi suami, ada kalimat mumet ngadepi istri, ada kalimat mumet ngadepi anak, ada kalimat mumet ngadepi bos, ya, ada kalimat mumet ngadepi teman sejawat. Tinggalkan semua mumet tadi, ngadeplah sama Allah Ta'ala. Allah yang bereskan, Allah yang bereskan. Kisah yang kedua semuanya juga tahu, cuman mungkin gak pernah direnungkan, mungkin gak pernah direnungkan. Masih ingat kisah Nabi Musa alaihissalam? Sengaja saya ambil kisah-kisah yang mudah diingat. Nabi Musa alaihissalam bawa Bani Israel. Bani Israel jumlahnya itu ribuan, bukan 1000, 2000, mungkin puluhan ribu. Bedol kampung bukan, bedol desa bukan. Nabi Musa ngajak bedol kota. Satu Mesir Bani Israel diajak pindah semuanya. Satu Mesir Bani Israel diajak pindah semuanya. Pertanyaan saya, begitu semua diajak pindah, yang punya kota marah atau gak marah? Marah. Siapa yang marah? Fir'aun. Kalau bicara Fir'aun itu berarti senjata terlengkap. Bicara Fir'aun pasukan terkuat. Bicara Fir'aun kedoliman paling tinggi. Bicara Fir'aun ahli membunuh dan menyiksa. Bicara Fir'aun ahli balas dendam. Bicara Fir'aun ahli tak kenal mengampuni. Bicara Fir'aun ahli segala kedoliman. Itu Fir'aun. Maka begitu mengejar Nabi Musa, Fir'aun yang marah udah siap untuk menghajar Nabi Musa dan seluruh pengikutnya. Masalah timbul. Ternyata di depan itu ada laut, sementara pengikutnya bukan ahli renang dan tidak ada kapal. Gak jauh Fir'aun dan bala tentara ngejar dengan kekuatan penuh. Pertanyaan saya, kira-kira solusinya duduk nyerah siap mati atau bunuh diri nyebur ke laut? Mungkin menawarkannya, mari kita berjuang mati-matian sampai titik darah penghabisan, dia mati, betul. Mari kita nyebur ke laut, juga mati. Ayo kita duduk sambil pikir, juga mati. Gak ada solusi hidup, betul. Maka umat ini setengah protes, namanya juga Bani Israel. Setengah protes, ngomong ke Nabi Musa alaihissalam, bagaimana ini? Kita diajak pergi, janjinya selamat, janjinya menang, janjinya makmur. Nih nyatanya depan laut, tuh belakang Fir'aun dan bala tentaranya. Gimana kita ini? Maka saat itulah Nabi Musa ngasih solusi pasti. Tapi kalau didengar solusi ini gak jelas. Solusinya pasti, tapi kalau yang dengar yang gak iman gak jelas. Karena jawaban Nabi Musa, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Kalla, jangan khawatir, gak mungkin Fir'aun bisa ngejar, gak mungkin Fir'aun bisa nyentuh kamu, gak mungkin Fir'aun bisa mencelakai kamu. Pertanyaan saya, masuk akal deh ini? Lawang jelas kudanya tambah dekat, pedangnya semakin berkilat kena cahaya, panahnya sudah diarahkan, gemuruh suara pasukan udah semakin ada di telinga. Nyatanya laut itu ombaknya ganas. Gak mungkin ini kalimat Nabi Musa, gak mungkin. Kala tambahannya lagi, inna ma'iya rabbi sayahdin. Saya punya Allah, pasti Allah akan memberikan petunjuk. Nah ini semakin gak jelas. Tuh, yang datang udah datang. Masya Allah. Semoga beliau semakin sehat, semakin kuat, semakin semangat, panjang umur dalam segala kebahagiaan, hajatnya kabul, semakin dicintai karena suka menebar cinta, semakin disayangi karena suka menebar kasih sayang, semakin lembut karena memang namanya Latif, karena memang namanya yang lembut. Mudah-mudahan ya beliau nanti bisa melanjutkan ceramah saya dan saya bisa segera mengakhiri pengajian. Jazakumullah khairan. Lanjut ya.
Jadi lupa saya mau apa tadi. Kenyataannya depan laut, belakang pasukan dan Firaun itu kenyataan. Janjinya Nabi Musa, kalla, gak mungkin Firaun bisa ngejar, gak mungkin laut bisa menenggelamkan, gak mungkin. Ini janji yang gak masuk akal, gak masuk akal. Kalla, gak masuk akal. Tapi iman itu bukan akal, iman bukan akal. Iman itu percaya pada Tuhan Allah Ta'ala, percaya kepada anbiya wal mursalin, percaya pada utusan-utusannya Allah. Maka kadang-kadang santri, oknum santri kita ini oknum santri dinasehatin kiai, saya punya masalah Yainya jawab, baca nariyah, insya Allah beres masalahmu. Jawabannya, masalah kok kasih nariyah, masalah kok kasih nariyah. Diremehkan itu ajaran kiai karena pakai akal. Yai, saya ini punya hajat Yai, tapi hajat saya jual rumah ini kok gak laku-laku Yai ya. Solusinya apa Yai? Kamu yang rajin jenguk orang tuamu, cium keningnya, cium tangannya, senangkan hatinya. Nggak masuk akal, kaitannya cium kening orang tua sama jual rumah. Mestinya kan ya iklan properti, mestinya Pak Yai kan punya relasi, mestinya kan dikenalkan sama teman-teman Pak Yai biar rumah saya dibeli. Tapi kenapa justru diajari berbakti sama orang tua? Nggak masuk akal. Seringkali kita pakai akal kita, nggak pakai iman. Tapi Nabi Musa alaihissalam dalam keadaan terpojok, terhimpit, terjepit, gak mungkin bisa selamat, ngajarin umatnya, buang akalmu. Kenapa? Nabi Musa itu hidupnya sekian tahun dari bayi dikeloni Firaun. Nabi Musa dari bayi dikeloni Firaun. Ini biar semua tahu, Nabi Musa itu kan buronan sejak lahir. Nabi Musa itu buronan sejak lahir. Karena belum lahir Firaun udah mengeluarkan keputusan Firaun, bayi laki-laki harap dihukum mati. Maka ada tim inspeksi mencari wanita hamil. Kalau mau melahirkan ditunggu, begitu laki-laki langsung dieksekusi, dihukum mati. Jadi wanita itu di zaman Firaun mulia hidup, tapi kalau laki-laki sama Firaun dibantai, bayi laki-laki dibantai. Karena Firaun khawatir akan lahir Nabi Musa alaihissalam. Allah Ta'ala kasih solusi buat ibunya Nabi Musa, nggak masuk akal. Padahal ini Nabi Musa mau diselamatkan dari kematian, Seharusnya solusinya diajak pergi ke tempat yang tinggi di atas gunung atau jauh di hutan biar gak ketahuan. Tapi Allah kasih solusi buat ibunya Nabi Musa, ambil peti, masukkan bayimu ke situ, tutup petinya, hanyutkan ke sungai Nil yang ganas. Pertanyaan saya, itu kemungkinan hidup atau lebih cepat mati? Lebih cepat mati, logika. Harusnya lebih cepat mati. Tapi karena ini yang nyuruh Allah, makanya dalam syariat Islam ada yang namanya ilham. Apa itu ilham? Ilmu yang Allah berikan ke hati orang-orang pilihan. Dia bisa laki-laki, dia bisa wanita. Kalau dapat ilham, petunjuk dalam hati, maka dia bisa menjalankan sesuatu dengan pasti dan benar tanpa keraguan. Wanita nggak ada yang jadi nabi. Ibu Nabi Musa diberi ilham, fa'auhayna ila ummi Musa, kata Allah Ta'ala, maka kami wahyukan kepada ibunya Nabi Musa. Diwahyukan artinya diberi ilham, suruh menghanyutkan anaknya, dijanjikan anakmu akan kukembalikan, kamu akan menyusui. Ini gak masuk akal. Gimana anaknya akan dikembalikan? Gimana anaknya akan disusui? Gak masuk akal. Tapi ibunya percaya sama Allah Ta'ala, maka dihanyutkan. Hasilnya bayi ini dibawa sama air atas perintah Allah, karena air miliknya Allah. Gak perlu pakai apa tuh dayung, tapi ini petinya autopilot. Treknya di air Allah yang ngatur. Airnya menggerakkan peti itu, langsung masuk ke istana Firaun, langsung menuju yang cari bayi laki-laki. Langsung saat dia lagi mandi bersama sang istri, bayi diterima sama sang istri, ditunjukkan Firaun, dan itu laki-laki. Seharusnya bayi yang gak dikenal,
bayi yang nggak tahu siapa ini, bayi yang nggak jelas ini milik siapa, dan itu laki-laki. Menurut lisannya Fir'aun dia harus mati, tapi anehnya justru diambil jadi anak oleh Fir'aun dan ditinggalkan di kamarnya. Baru mikir sekarang? Iya, baru mikir sekarang. Ini luar biasa nggak Allah Ta'ala? Fir'aunnya nggak bisa marah, justru dimasukkan kamar khusus, tidur bertiga sama istrinya. Tidur bertiga sama istrinya. Singkat cerita kita kembali pada tadi. Nabi Musa sampai akhir perjalanan dikejar Fir'aun. Nabi Musa mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Gak mungkin. Kalimat gak mungkin ini didengar Bani Israel ya menyakitkan. Lawang jelas dekat, jelas laut dibilang gak mungkin, apalagi tambah informasi gak jelas. Menurut yang gak iman, inna ma'iya rabbi sayahdin. Saya bersama Allah, nanti Allah ngasih saya petunjuk. Coba kalau antum dalam kelompok Nabi Musa itu was-was enggak? Fir'aun semakin dekat, solusinya belum dijelaskan. Nanti Allah ngasih saya petunjuk. Petunjuknya bagaimana? Petunjuknya bagaimana? Nabi Musa nggak ngajak perang, padahal Nabi Musa ahli perang. Nabi Musa dididik di istana Fir'aun oleh semua ahli matematika, fisika, biologi, ekonomi, militer, semuanya ada di istana Fir'aun dan semuanya mendidik Nabi Musa alaihissalam. Tapi hari itu Nabi Musa tinggalkan semua ilmunya. Beliau mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi. Karena dihitung kalau pakai ilmu militer nggak mungkin menang, pakai ilmu strategi nggak mungkin menang, pakai ilmu adu jotos nggak mungkin menang. Padahal kita harus berpikir menang, bukan berpikir kalah. Maka Nabi Musa langsung minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, ini semua nggak bisa memenangkan kami, tolong beri petunjuk. Allah katakan, sayahdin. Nanti dia Allah akan ngasih petunjuk. Dalam kondisi seperti itu Nabi Musa tenang. Makanya kalau kamu udah diajarin kiai, amalkan ini, nanti ada solusi. Jangan bilang udah kurang sehari kok belum ada solusi, kurang 5 hari kok belum ada solusi, kurang 3 jam kok belum ada solusi. Saya pernah mengalami semua itu. Kurang 1 jam belum ada solusi, tapi pada detiknya solusinya terjadi. Yakin sama Allah. Maka pada detiknya Fir'aun semakin dekat. Allah ngasih solusi yang gak masuk akal, ngasih solusi yang mustahil, ngasih solusi yang gak relevan. Apa itu? Dah, tongkatmu pukulkan ke laut. Bukan didatangkan angin ya untuk membuka laut, bukan didatangkan malaikat untuk menghajar Fir'aun, bukan didatangkan serangga atau katak seperti sebelumnya untuk mengganggu Fir'aun. Enggak. Allah bilang ke Nabi Musa alaihissalam, pukulkan tongkatmu ke laut. Lautnya akan terbelah. Laut terbelah. Pertanyaan saya, selesai masalah? Belum. Kira-kira mbak-mbak dan mas-mas berani tidak jalan, lihat kanan laut, lihat kiri laut, dan laut ini baru saja kelihatan terbuka? Ada tidak was-was kira-kira? Nah, nanti kalau nutup lagi gimana? Tengah-tengah jalan kok makbruk lagi gimana ini? Kita akan tenggelam semua. Kita akan tenggelam semua. Maka saat itu Allah Ta'ala kuatkan hati Bani Israel, dikuatkan sama Allah, jadi yakin. Setelah melihat petunjuk itu, hatinya jadi yakin. Maka kalau kita setelah melihat petunjuk kebesaran Allah di jagat raya, gak yakin sama Allah, keterlaluan. Kalau kita udah melihat ini semua, manusia ini diurus sama Allah Ta'ala, kok kita gak yakin sama Allah Ta'ala, keterlaluan. Gak perlu dibuat namanya laut terbelah lagi untuk kita, karena udah terlampau banyak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita lewat, selamat. Fir'aunnya ditahan sama Allah, kuda-kudanya disuruh berhenti. Caranya kuda berhenti, kudanya itu loncat. Fir'aunnya nunggu kudanya bisa normal lagi, kudanya normal lagi saat Nabi Musa dan bala tentaranya dengan pasukannya, dengan anak buahnya semua selamat di tepi. Maka Fir'aun dengan hajat yang sangat tinggi, syahwat yang besar untuk membunuh, kudanya dipacu semakin kencang, masuk ke dalam laut.
lautnya belum tertutup, Fir'aun pun semakin kencang. Saat itu Nabi Musa dan umat lihat Fir'aun ternyata ikut mengejar, Fir'aun ternyata mendekat. Begitulah cara Allah menyenangkan hamba-hambanya. Allah juga seneng loh ngerjain antum. Dikerjain lagi, gimana tuh deket was-was lagi yang gak iman, aduh kekejar lagi yang gak iman. Kalau yang iman udah percaya, apa nih rencana Allah? Kalau dibiarkan Fir'aun mendekat, apa rencana Allah? Ternyata Allah punya rencana yang jauh lebih hebat. Allah pengen basmi Fir'aun dan para tentara hebatnya dalam sekejap mata. Semuanya harus mati, dan semuanya harus mati, dan tak usah repot mengubur. Gak usah repot mengubur sama Allah. Begitu semuanya ada di tengah-tengah, di kedalaman laut yang paling dalam, sama Allah airnya dikembalikan, kun fayakun, selesai. Hitungan detik, selesai, mati semuanya. Nabi Musa selamat, pasukannya selamat, umatnya selamat, Bani Israel selamat, Fir'aun dan para tentaranya mati, tenggelam, dan menjadi kisah dalam sejarah. Harusnya kita renungkan, yakin gak sama Allah? Kalau yakin sama Allah, percayalah kepada Allah Ta'ala, bukan kepada sarana. Gunakanlah akal untuk berusaha, jangan andalkan akal untuk menghasilkan sesuatu. Akal digunakan, bukan diandalkan. Jelas semuanya? Jelas semuanya? Alhamdulillah, waktu untuk saya sudah sesuai perjanjian dengan panitia. Tersisa 1 menit pengumuman. Oke. Nanti saya mau ngajak semuanya break baca sholawat. Ada panitia yang akan menggalang dana infak untuk acara tabligh akbar hari ini ya. Jadi kalau ada yang ikut andil buat panitia, ya ada panitia yang beli, ya niatkan itu untuk Allah, biar dikembalikan sama Allah berlipat-lipat dan bentuknya beraneka ragam. Nanti sebentar lagi. Nah sebelum itu saya mau kasih pengumuman, boleh? Kalau antum pengen belajar lebih lanjut bersama saya udah siapkan fasilitasnya mudah. Fasilitasnya mudah. Ketik di Google ya, ketik di Google info.raudhah.id, info.raudhah, raudhahnya RAUDHAH, raudah gitu ya, info.raudhah.id. Klik di situ, maka nanti Anda akan tersambung kepada link tree saya. Nah, di sana sudah ada. Kalau mau lihat YouTube saya ada, kemudian mau beli buku saya di mana ada, mau WhatsApp pribadi saya ada, langsung ke nomor saya ini. Ya, sudah ada, langsung ke nomor saya, bukan nomornya admin, langsung ke nomor saya. Ada di situ. Kalau mau bergabung dengan langganan kajian, saya buat satu kajian yang berlangganan dalam 1 bulan, saya bagi jadi 3 kelas, ada di situ. Kalau kemudian mau bergabung grup WhatsApp saya ada, ya. Lengkap sudah ada situ, cukup di info.raudhah.id. Udah lihat? Udah, silakan dinikmati. Nah, nanti bergabung saja di grupnya. Kalau ada saya kajian dimanapun, saya akan infokan di grup tersebut. Kalau ada ilmu tentang hadis, ucapan ulama, saya akan infokan di grup tersebut. Grupnya bersifat satu arah. Mungkin sesekali saya buka 2 arah. Sesekali saya buka 2 arah. Karena banyak teman yang mengeluh, Beb, kalau grupnya 2 arah suka ada yang ngirim aneh-aneh. Kalau grupnya 2 arah suka ada yang komentar macam-macam. Kalau grupnya 2 arah suka ramenya luar biasa. Jadi grupnya saya buat 1 arah, saya kasih informasi. Kalau mau komentar langsung chat ke nomor pribadi. Beb, apa dibuka? Saya akan buka. Tentunya ada yang kebuka, ada yang tidak. Karena bukan cuma 1-2, ya ada ribuan setiap hari WA yang masuk. Yang buka Habib sendiri, iya saya sendiri. Kadang-kadang ada yang itu punya saya dibuka kok nggak dibaca, nggak dijawab. Oh, isinya Beb, suami saya. Tolong, saya suruh nikahin. Tolong ya, jawaban saya dalam hati, semoga rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Saya jawab, saya doakan biar lebih kabul, nggak saya tulis. Kadang ada yang minta didoakan panjang lebar, saya cuma jawab amin. Yakinlah saya ngamin itu berarti saya doa.
kadang udah macam-macam saya jawab jazakumullah khairan ya. Itu saya sendiri, bukan orang lain. Saya suka ya, saya suka berinteraksi dengan teman-teman saya nggak mau pakai admin untuk urusan saya. Ada admin majelis memang ngurusin ketika urusan majelis, ada admin pondok ketika urusan pondok, tapi kalau urusan yang satu ini yang di info.roto.id itu urusan saya ngelola majelis pondok dan semua kegiatan saya. Jazakumullah khairan, mudah-mudahan berkah manfaat. Mari kita bersama-sama baca sholawat tibbil qulub, sambil baca sholawat tibbil qulub diiringi rebana dan mursyid. Kemudian ada yang mengedarkan kotak amal atau serban amal, wallahu alam saya nggak tahu bentuknya apa, panitia yang bertugas. Mudah-mudahan barokah. Saya ucapkan jazakumullah khairan, dan insyaallah kita ketemu lagi dalam keadaan yang lebih baik. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa wa sallim.